Amy merupakan seorang gadis SMA yang baru berusia 16 tahun. Dia tumbuh besar di Indianapolis dan bersekolah di Howe High School. Meskipun masih mengenyam di bangku sekolah, Amy rupanya telah menjadi ibu. Dia diketahui mengandung ketika berusia 14 tahun. Amy pun sempat menutupi kehamilannya dari keluarganya, sampai usia kandungannya menginjak 6 bulan. Di bulan Oktober 1987, Amy melahirkan putrinya yang diberi nama Emily. Sejak saat itu, Amy menjalani peran sebagai ibu sekaligus bersekolah. Namun sayangnya ketika putrinya baru berusia 2 tahun, Amy harus tewas secara mengenaskan. Pada tanggal 13 Oktober 1989, Amy yang kala itu tidak enak badan memutuskan untuk istirahat di rumah bersama putrinya. Ketika ibunya yang bernama Gloria menelepon ke rumah untuk mengecek keadaannya, teleponnya tidak dijawab. Gloria akhirnya meminta bantuan tetangga untuk mengecek rumahnya. Namun lagi-lagi setelah pintu diketuk, Amy tidak kunjung keluar. Merasa ada yang janggal, Gloria memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Amy didapati telah tewas karena setelah sebelumnya diperkosa. Sedangkan Emily dalam kondisi baik-baik saja. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi mengungkapkan kalau sepertinya apa yang menimpa Amy awalnya merupakan kasus perampokan, sebab beberapa barang berharga di rumah keluarga Waitner dinyatakan hilang. Namun perampokan itu malah berjalan di luar kendali hingga merenggut nyawa Amy. Di dinding kamar Amy ditemukan jejak tangan si pelaku yang berlumuran dengan darah. Ketika semua anggota keluarga dan para tetangga diperiksa sidik jarinya, tidak ditemukan kecocokan. Dengan cepat, kasus Amy menjadi kasus dingin. Bertahun-tahun berlalu tanpa ada petunjuk mengenai siapa pelakunya. Hingga 22 tahun kemudian, Detektif Sersan William Carter mulai menyelidiki kembali kasus Amy atas permintaan dari detektif yang dulu menangani kasusnya. Sersan William mulai menanyai para tetangga yang mengenal Amy. Di saat itulah, seorang tetangganya memberikan petunjuk berupa sebuah nama. Tetangga itu mengatakan pada Sersan William untuk mengecek seorang pria bernama Rodney Deng. Rodney merupakan tetangga Amy, namun pada saat kejadian, Rodney tidak diwawancarai oleh polisi. Sersan William segera menemui Rodney dan mengatur janji temu. Namun di hari yang sudah disepakati, Rodney diketahui telah melarikan diri. Pada saat itulah semua menjadi jelas. Kecurigaan segera mengarah pada Rodney. Ketika latar belakangnya diperiksa, ternyata Rodney pernah berurusan dengan hukum pada tahun 1991 dan 1997. Saat sidik jarinya diperiksa, hasilnya ternyata cocok dengan yang ada di TKP. Keberadaan Rodney segera dilacak dan dia berhasil ditangkap. Pada saat penangkapannya, Rodney berulang kali mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Lalu, Rodney dengan nekat melukai pergelangan tangannya. Tentu saja Rodney dapat terselamatkan setelah petugas membawanya ke rumah sakit. Pada saat itulah, Rodney baru mengakui apa yang terjadi. Rupanya pada saat itu, Rodney memang sedang mencuri beberapa barang dari kamar kakak lelaki Amy. Dia tidak menyangka kalau Amy akan secepat itu tiba di rumah. Tanpa pikir panjang, Rodney segera memukul kepala Amy dan melakukan tindakan kejinya. Ternyata kebengisan Rodney telah mengalir kepada anaknya. Sebab rupanya anak Rodney tengah berada di penjara akibat menghabisi ibu kandungnya sendiri. Atau dengan kata lain, mantan istri Rodney. Hanya perlu waktu 12 hari bagi Sersan William untuk menyelidiki kasus Amy sampai terpecahkan. Rodney pun mengaku bersalah pada saat persidangan dan mendapat hukuman penjara selama 65 tahun. Sedangkan putri Amy yang bernama Emily telah diadopsi oleh orang tua Amy dan kini telah pindah ke California untuk memulai hidup yang baru. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.